Pernahkah Anda membayangkan Singapura, ikon belanja Asia Tenggara, menutup ribuan tokonya dalam waktu singkat? Lebih dari 3.000 toko dan restoran gulung tikar, bukan karena pandemi, tapi karena daya beli yang runtuh perlahan. Di saat yang sama, ribuan warganya justru menyeberang ke Indonesia setiap hari. Bukan untuk liburan, melainkan untuk belanja bulanan. Batam mendadak berubah menjadi keranjang belanja warga Singapura dan Malaysia. Setiap hari, sekitar 10.000 orang melintas hanya untuk mencari harga yang masuk akal. Sementara Malaysia bergulat dengan utang dan mata uang yang terus melemah, Indonesia justru mencatat lonjakan konsumsi dan wisatawan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di Asia Tenggara? Mengapa di era Prabowo dan Purbaya, Indonesia justru tampil sebagai pemenang di tengah krisis tetangga? Video ini akan membongkar perubahan besar peta ekonomi ASEAN, saat Singapura menutup toko, dan Indonesia membuka masa depan. Singapura selama puluhan tahun dikenal sebagai pusat belanja dan keuangan Asia Tenggara. Kota ini menjadi simbol stabilitas, efisiensi, dan daya beli tinggi di kawasan. Banyak negara ASEAN menjadikannya barometer kesehatan ekonomi regional. Namun memasuki periode tahun 2024 sampai tahun 2025, tanda-tanda perubahan mulai terasa di lapisan paling dasar perekonomian, sektor retail dan konsumsi. Aktivitas belanja yang biasanya padat perlahan menunjukkan penurunan, terutama di kawasan-kawasan premium. Satu persatu toko mulai menutup operasionalnya. Bukan hanya usaha kecil, tetapi juga restoran terkenal dan merek internasional yang sebelumnya dianggap kebal krisis. Penutupan ini terjadi diam-diam, tanpa pengumuman besar. Lebih dari 3.000 toko dan restoran tercatat berhenti beroperasi dalam rentang waktu singkat. Angka ini mengejutkan pelaku pasar dan pengamat ekonomi kawasan, karena jarang terjadi dalam sejarah modern Singapura. Kawasan Orchard Road yang selama ini menjadi ikon belanja mulai menunjukkan perubahan wajah. Lalu lintas pejalan kaki berkurang, beberapa etalase kosong, dan jam operasional dipersingkat. Biaya hidup yang terus meningkat menjadi tekanan utama bagi warga kelas menengah. Harga sewa, makanan, dan kebutuhan harian naik lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan, membuat konsumsi menjadi semakin selektif. Daya beli masyarakat melemah dan belanja non-esensial mulai ditekan. Dampaknya langsung terasa pada sektor retail, yang sangat bergantung pada volume transaksi harian. Di tengah kondisi tersebut, pelaku usaha mulai mengambil langkah bertahan dengan mengurangi tenaga kerja dan menutup cabang yang tidak lagi menguntungkan. Di saat Singapura menghadapi tekanan di sektor konsumsi, Malaysia bergulat dengan persoalan yang lebih struktural. Masalah tidak datang tiba-tiba, melainkan menumpuk dari kebijakan fiskal dan kondisi global yang saling menekan. Utang pemerintah Malaysia melonjak hingga menembus 66% dari produk domestik bruto. Angka ini melampaui batas psikologis yang selama ini dianggap aman, memicu kekhawatiran pasar dan lembaga pemeringkat. Nilai tukar ringgit terus melemah terhadap mata uang utama kawasan. Pelemahan ini berdampak langsung pada harga barang impor dan bahan baku industri, sehingga biaya produksi ikut naik. Inflasi kebutuhan pokok mulai dirasakan rumah tangga kelas menengah dan bawah. Harga pangan, transportasi, dan energi menggerus daya beli masyarakat secara perlahan namun konsisten. Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya mencapai 5,5% mulai melambat ke kisaran 4%. Perlambatan ini membuat dunia usaha menahan ekspansi dan investasi baru. Sektor usaha kecil dan menengah menjadi kelompok paling rentan. Banyak pelaku UMKM terpaksa mengurangi jam operasional atau menutup usaha karena margin keuntungan semakin tipis. Pemerintah mencoba meredam tekanan dengan bantuan tunai kepada masyarakat. Namun nominal bantuan dinilai terlalu kecil untuk mengimbangi kenaikan biaya hidup yang terjadi hampir di semua sektor. Kepercayaan publik terhadap kemampuan ekonomi nasional pun mulai teruji, seiring meningkatnya kecemasan masyarakat menghadapi masa depan yang semakin tidak pasti. Di tengah tekanan ekonomi di Singapura dan Malaysia, muncul fenomena yang awalnya luput dari perhatian banyak pihak. Perubahan ini tidak tercermin langsung dalam laporan resmi, tetapi terlihat jelas di pelabuhan dan perbatasan. Ribuan warga Singapura dan Malaysia mulai rutin menyeberang ke Indonesia. Pergerakan ini terjadi hampir setiap hari dan berlangsung secara konsisten, bukan bersifat musiman. Tujuan utama mereka bukan wisata atau hiburan.
Aktivitas utama justru berfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari belanja bahan pokok hingga makan di luar. Batam menjadi titik masuk paling sibuk dalam fenomena ini. Letaknya yang strategis dan konektivitas yang mudah menjadikannya tujuan utama arus lintas batas tersebut. Setiap hari, sekitar 10.000 orang tercatat menyeberang melalui jalur laut menuju Batam. Angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bagi warga Singapura, selisih harga yang signifikan menjadi alasan utama. Untuk warga Malaysia, nilai tukar ringgit yang melemah membuat belanja di Indonesia terasa jauh lebih ringan. Pusat perbelanjaan, pasar tradisional, dan restoran di Batam mulai dipenuhi pelanggan asing. Transaksi lintas negara ini terjadi secara alami tanpa promosi besar-besaran. Tanpa disadari, arah pergerakan ekonomi kawasan mulai berubah, mengikuti arus manusia yang mencari efisiensi dan daya beli yang lebih rasional. Batam yang sebelumnya dikenal sebagai kawasan industri dan transit mulai menunjukkan wajah baru. Kota ini perlahan bertransformasi menjadi pusat aktivitas ekonomi lintas negara yang hidup dan dinamis. Lonjakan kedatangan pengunjung membawa dampak langsung pada denyut ekonomi lokal. Pusat perbelanjaan selalu ramai, terutama menjelang akhir pekan dan musim libur singkat. Restoran dan kedai makan lokal menikmati peningkatan omset yang signifikan. Banyak pelaku usaha mengaku jumlah pelanggan melonjak dalam waktu singkat, didominasi warga Singapura dan Malaysia. Usaha mikro dan kecil mulai berkembang dengan cepat. Produk lokal yang sebelumnya hanya menyasar pasar domestik kini laku keras di kalangan pembeli asing. Perputaran uang di Batam meningkat tajam. Sektor transportasi, logistik, dan jasa pendukung ikut terdorong seiring meningkatnya mobilitas orang dan barang. Industri properti turut merasakan dampaknya. Hunian sewa jangka pendek dan fasilitas komersial menjadi semakin diminati, mendorong geliat pembangunan baru. Pemerintah daerah melihat perubahan ini sebagai peluang strategis. Berbagai fasilitas publik dan infrastruktur mulai disesuaikan dengan lonjakan aktivitas ekonomi. Batam pun muncul sebagai simbol pergeseran ekonomi, dari kota industri menjadi simpul konsumsi regional yang semakin diperhitungkan. Perbedaan harga menjadi faktor paling nyata yang mendorong arus belanja lintas negara. Selisih biaya hidup antara Indonesia dan negara tetangga terasa semakin lebar dalam beberapa tahun terakhir. Makanan yang di Singapura dan Malaysia tergolong mahal, di Indonesia bisa dinikmati dengan harga jauh lebih terjangkau. Perbedaan ini terasa jelas bagi konsumen yang rutin berbelanja kebutuhan harian. Belanja bulanan yang di Singapura menghabiskan jutaan rupiah dapat ditekan hingga setengahnya ketika dilakukan di Batam. Efisiensi ini menjadi alasan utama warga menyeberang secara rutin. Namun daya tarik Indonesia tidak hanya terletak pada harga murah. Ketersediaan barang yang stabil dan beragam menjadi nilai tambah yang penting. Rantai pasok domestik yang kuat memastikan produk pangan dan kebutuhan pokok tetap tersedia. Produksi lokal yang besar menjaga harga tidak mudah bergejolak. Kondisi ini menciptakan daya saing yang bersifat struktural, bukan sementara. Indonesia memiliki kapasitas untuk menopang konsumsi dalam skala besar. Pasar domestik yang luas memberikan bantalan kuat bagi pelaku usaha. Ketika permintaan dari luar masuk, dampaknya menjadi berlipat ganda. Tanpa disadari, konsumsi lintas negara ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi berbasis rakyat di kawasan. Di balik perubahan arus ekonomi kawasan, peran kepemimpinan nasional menjadi faktor yang tidak terpisahkan. Arah kebijakan yang diambil menentukan seberapa kuat sebuah negara menghadapi tekanan eksternal. Prabowo menempatkan stabilitas sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan gejolak global tidak langsung mengguncang kehidupan domestik. Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama. Produksi dalam negeri diperkuat agar kebutuhan dasar masyarakat tidak bergantung pada impor yang rentan fluktuasi harga. Sektor energi juga dijaga agar tetap terjangkau dan berkelanjutan. Ketersediaan energi yang stabil memberi kepastian bagi industri dan rumah tangga. Kepercayaan investor mulai terbentuk kembali seiring konsistensi kebijakan. Pasar melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki arah jelas dan kemampuan bertahan. Pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan angka, tetapi juga kualitas pertumbuhan. Distribusi manfaat ekonomi menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Indonesia bergerak dari pendekatan reaktif menuju strategi yang lebih antisipatif. Kebijakan disusun untuk menghadapi tantangan,
bukan sekadar merespons krisis. Dalam konteks regional, posisi Indonesia pun semakin diperhitungkan sebagai jangkar stabilitas ekonomi Asia Tenggara. Stabilitas ekonomi tidak dapat berdiri tanpa fondasi keuangan yang kuat. Di tengah ketidakpastian global, sektor keuangan menjadi garis pertahanan utama sebuah negara. Purbaya berperan dalam menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan yang menekankan kehati-hatian dan kesinambungan. Pendekatan ini membuat gejolak eksternal tidak mudah merembet ke dalam negeri. Sektor perbankan nasional tetap berada dalam kondisi solid. Likuiditas terjaga dan risiko sistemik dapat dikendalikan meskipun tekanan global meningkat. Pasar keuangan Indonesia menunjukkan ketahanan yang relatif lebih baik dibandingkan beberapa negara di kawasan. Volatilitas dapat diredam tanpa intervensi berlebihan. Arus modal asing masuk secara lebih selektif dan berkualitas. Investor jangka panjang mulai melihat Indonesia sebagai tujuan yang stabil dan prospektif. Transformasi digital di sektor keuangan terus dipercepat. Layanan perbankan dan sistem pembayaran semakin efisien dan inklusif. Ekonomi digital memberikan ruang baru bagi pelaku usaha kecil untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas. Akses pembiayaan menjadi lebih terbuka. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menciptakan keseimbangan yang memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Perubahan arus ekonomi mulai tercermin jelas dalam data pergerakan manusia dan belanja. Indonesia tidak lagi hanya menjadi tujuan alternatif, tetapi mulai dipandang sebagai pusat aktivitas kawasan. Jumlah wisatawan dari Malaysia dan Singapura mengalami peningkatan signifikan. Kunjungan ini tidak hanya terkonsentrasi di destinasi wisata, tetapi juga di kota-kota perdagangan. Kota-kota perbatasan dan pusat ekonomi lokal merasakan dampak langsung dari lonjakan tersebut. Aktivitas konsumsi meningkat dan roda ekonomi bergerak lebih cepat. Indonesia perlahan mengambil peran sebagai pusat konsumsi regional. Daya beli domestik yang besar bertemu dengan permintaan dari luar negeri. Perkembangan e-commerce memperkuat posisi ini. Nilai transaksi digital tumbuh pesat dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Pelaku UMKM memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pasar lintas negara. Produk lokal mulai dikenal dan diminati konsumen asing. Pertumbuhan ekonomi rakyat berjalan seiring dengan penguatan indikator makro. Lapangan kerja tercipta dari sektor-sektor yang sebelumnya kurang diperhitungkan. Indonesia tampil sebagai magnet ekonomi yang menarik arus manusia, modal, dan aktivitas usaha dari berbagai penjuru kawasan. Selama bertahun-tahun, struktur ekonomi ASEAN bertumpu pada beberapa pusat utama. Keseimbangan ini membuat peran negara lain seringkali berada di pinggiran. Kondisi global yang berubah memaksa kawasan melakukan penyesuaian. Negara dengan pasar domestik kuat mulai mengambil peran yang lebih dominan. Indonesia muncul sebagai pusat gravitasi baru di Asia Tenggara. Skala ekonomi yang besar memberikan pengaruh signifikan terhadap arus perdagangan dan investasi. Dengan produk domestik bruto terbesar di kawasan, Indonesia memiliki daya tawar yang semakin kuat. Kebijakan nasionalnya mulai berdampak lintas batas. Negara-negara tetangga menyesuaikan strategi ekonomi mereka. Hubungan dagang dan arus tenaga kerja mulai diarahkan mengikuti dinamika baru. Arus modal dan konsumsi perlahan bergeser. Indonesia tidak lagi sekadar pasar, tetapi juga penggerak utama pertumbuhan regional. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari kombinasi stabilitas, kebijakan, dan momentum yang tepat. Peta kekuatan ekonomi ASEAN pun mulai membentuk pola baru yang berbeda dari satu dekade sebelumnya. Gelombang perubahan yang terjadi di kawasan menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi tidak lagi ditentukan oleh reputasi masa lalu semata. Ketahanan struktural dan kemampuan membaca arah zaman menjadi faktor penentu. Krisis retail di Singapura dan tekanan fiskal di Malaysia menjadi cerminan rapuhnya ekonomi yang terlalu bergantung pada konsumsi mahal dan utang. Situasi ini membuka ruang bagi pusat ekonomi baru untuk tumbuh. Indonesia memanfaatkan momentum tersebut dengan mengandalkan pasar domestik yang besar dan beragam. Konsumsi rakyat menjadi mesin utama yang menjaga stabilitas pertumbuhan. Kepemimpinan nasional memberikan arah yang jelas dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan ketahanan. Kebijakan disusun untuk melindungi fondasi ekonomi, bukan sekadar mengejar angka jangka pendek. Peran sektor keuangan yang stabil memperkuat kepercayaan pasar. Arus modal, transaksi digital, dan pembiayaan usaha bergerak dalam ekosistem yang semakin matang.
Dampaknya terasa hingga ke daerah. Kota-kota seperti Batam menjadi bukti bahwa ekonomi nasional mampu menyerap peluang regional dan mengubahnya menjadi kekuatan lokal. ASEAN kini melihat Indonesia dengan perspektif baru. Bukan hanya sebagai negara besar, tetapi sebagai jangkar stabilitas dan pusat pertumbuhan kawasan. Saat lebih dari 3.000 toko tutup di Singapura, Indonesia justru membuka peluang baru. Di bawah arah kepemimpinan Prabowo dan penguatan keuangan oleh Purbaya, Indonesia melangkah ke puncak ekonomi ASEAN, bukan karena keberuntungan, melainkan karena kesiapan, keberanian, dan konsistensi dalam membaca masa depan. Perubahan besar jarang datang dengan suara keras. Ia hadir perlahan, tapi dampaknya mengubah arah sejarah. Fenomena ini bukan sekadar soal belanja murah atau arus wisata. Ini tentang bagaimana arah kebijakan, stabilitas, dan kekuatan pasar domestik menentukan masa depan sebuah bangsa. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia mampu menjaga momentum ini dan benar-benar menjadi pusat ekonomi ASEAN dalam jangka panjang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda melihat Indonesia sedang berada di jalur yang tepat, atau justru menghadapi tantangan baru yang belum banyak dibahas? Jika Anda merasa video ini membuka sudut pandang baru, jangan lupa like agar lebih banyak orang bisa melihat perubahan besar ini. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan analisis ekonomi dan geopolitik paling aktual di kawasan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, karena memahami ekonomi hari ini adalah kunci menentukan masa depan.